Iren Alphonse. Dan inilah Cemilan, cerita milenial anak muda. Halo, selamat malam dunia tipu-tipu. Apaan sih jokes gue? Oke, ya. Halo, apa kabar nih teman-teman? Aku harap kabarnya baik-baik banget ya. Nah teman-teman, seperti biasa setiap malam minggu, setiap Sabtu malam, setiap Saturday night ditemenin sama Iren di sini di Cemilan, cerita milenial anak muda. Nah teman-teman, kita kan udah masuk di era teknologi. Sedap, kayak pengantar skripsi ya. Oke, nah teman-teman, kita kan udah masuk di era teknologi gitu kan, yang apa-apa semua pakai gadget, apa-apa semua pakai internet, apa-apa semua pakai baju ya. Ini gimana sih, narasumber belum dikenalin udah ngomong ya. Bentar ya. Oke, ceritanya tadi nggak ada ya. Nah, maksudnya udah masuk di era teknologi yang apa-apa nggunain internet dan segala macam gitu ya. Nah, ada juga istilah-istilah baru nih yang digunakan dalam sosial media gitu kan. Banyak banget istilah-istilah baru kayak kepo. Nah, tahu nggak bahwa kepo itu sebenarnya adalah singkatan? Ya, ini aku agak gagal fokus ya soalnya narasumber aku luar biasa sore hari ini ya. Tapi anyway, kita mau ngebahas satu topik yaitu tentang salah satu istilah ya dalam dunia, bukan dalam dunia teknologi juga sih, maksudnya dalam dunia kita anak-anak muda ya di era teknologi ini, yaitu istilah YOLO. Nah, apakah YOLO itu? Apakah semacam permainan? Waduh, yoyo. Yoyo ya. Ini ceritanya aku belum nanya sama narasumber, aku udah dijawab dulu ya. Oke. Sendal YOLO. Swallow. Ya, oke. Ini biarin aja ya, kita dengar-dengar suara ya abis ini kenalannya. Dan kita pengen ngebahas tentang YOLO ini. YOLO ini sebenarnya apa? Dan untuk kamu yang mungkin belum tahu atau juga mungkin udah tahu, dan kita pokoknya bakal bahas lebih lanjut dengan kedua narasumber aku yang ganteng-ganteng, yang dari tadi suaranya ya berlalu lalang di frame ya, walaupun belum muncul mukanya. Halo. Halo. Selamat sore semua. Selamat malam ya. Apa kabar kabarnya? Baik Apa kabar sekali. kabarnya? Baik ya. Puji Tuhan, Sehat-sehat baik. ya. Sehat, Oke. Ya, boleh kali dikenalin ya nama sama kesibukannya sekarang ini apa? Mungkin kesibukannya lagi nganggur kah atau apa gitu, sok sibuk kah atau Nganggur apa aja gitu. sibuk. Boleh dikenalin yang mana dulu? Lu dulu deh, sayang. Ya, perkenalkan nama saya Albert Jonathan Sampurno nih. Ups. Ih, kamu ada ininya dari PT? Nggak ada. Kita rokok. PT apa nih? Aduh, Nggak ada ya. udah hamba Tuhan nih kayak. Oh iya, oke, Waduh, baiklah. parah, Oke, parah. lanjut. Kenalin lagi. Kesibukan saya sebagai mahasiswa di sini. Hamba Tuhan. Oh, sedang. Lagi Baiklah. buat tugas. Oh iya, kesibukannya kerjain tugas aja ya, kerjain tugas mahasiswa aja. ya. Suci Kuliah. banget nih. Suci Kuliah, banget nih orangnya. oke. Cuci baju. Baiklah ya, panggilannya apa nih? Albert. Albert ya. Oke, aku panggilnya Albert aja ya. Oke, terima kasih ya sudah meluangkan waktu di malam minggu ini, Cia. Oke, next yang ganteng selanjutnya. Oke, halo, selamat malam. Perkenalin, nama gua Stephen David Lauli. Gua sama kayak Aseng, kesibukan gua mahasiswa tingkat Aseng 3. siapa? Iya, Nggak ada yang sorry. judulnya Jadi Aseng. Oh ya, oke. Albert, gua manggilnya Aseng kalau di sini. Oh gitu. Teman dekat. Teman dekat. Karena dekat. Oh, Kita dari SD soalnya. SD. serius? Dari SD sampai SMP. Ketemunya pas kuliah. Ini serius? Ini Iya, serius. beneran. Ini kagak bohong nih. Serius? Bener. Temen SD? Makanya Dari pas SD. gua nggak ospek ya. Ya gua nggak ospek, ketemu sama Aseng. Pas dia lagi nyedokin nasi waktu bagiin makan, terus kita saling lihat. Albert, Stephen, tiba-tiba ada lagu Jadi kayak, tiba-tiba cinta. Kagak lah. Ada chemistry gitu loh. Pak. Chemistry. Oh, chemistry ya. Oke, baiklah. Oh, jadi teman SMP ketemu di sini lagi. Iya. SD sampai SMP. SD sampai SMP, ya ampun. Seneng. Biasa gitu. Biasa aja. Oke, baiklah ya. Terima kasih untuk. Jadi aku manggilnya apa nih? Udah, aku suka aku ya. Ya. Suka-suka aku aja ya. Aku manggilnya sayang. Ayo. Enggak ya. Aku manggilnya Albert dan juga Steve ya. Terima kasih udah meluangkan waktunya. Nah, kita pengen ngebahas topik nih kan. Tadi aku udah bilang di awal kita pengen ngebahas topik tentang YOLO. YOLO. Apaan tuh YOLO? YOLO itu adalah Iya. bukan. apa-apa, YOLO Mas. itu adalah serius nggak tahu. Nggak, tapi pasti tahu lah ya. YOLO itu ya, untuk teman-teman juga mungkin yang nggak tahu, YOLO adalah
You only live once. Itu singkatan dari you only live once. Atau yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah kamu cuman hidup sekali gitu. Nah, kita sebagai anak-anak muda ini kan suka banget ya, bukan suka banget sih, bukan suka menggunakan istilah ini juga. Cuman maksudnya itu suka kayak, yaudah sih hidup ini cuman sekali, nikmatin, lu mau ngapain aja bebas, Bor, gitu kan ya. Nah, aku pengen nanya ke kalian dua ini. Kalian pernah gak sih seumur hidup kalian, ya oke, aku nanya dulu lah ke kalian dua. Kalian tahu gak sih istilah YOLO itu apa? Maksudnya udah tahu lama atau aku baru tahu, baru denger nih Kak. Gimana? Steve dulu. Kalau gue sih baru-baru inilah ya. Kalau emang pengertiannya ternyata you only live once. Selama ini kan gue tahu YOLO tuh apa sih yang bocah-bocah suka? YOLO, 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 apaan sih? YOLO itu kayak YOLO, YOLO. YOLO itu Bukan ya? bocah. Jadi Tapi gue baru tahu arti aslinya ternyata you only live once gitu. Cuman tahu oke ya YOLO ya YOLO, tapi nggak tahu kalau itu adalah ada kepanjangannya yang serius banget ternyata artinya. serius nggak tuh. Oke, baiklah. Keripik nih, keripik. Albert. Kalau gua sih taunya YOLO itu ya kayak tadi bahasa Indonesianya, hidup itu hanya sekali. Udah tahu dari dulu sih tentang hidup itu hanya sekali, dan baru tahu Bahwa yang ada istilah YOLO, lainnya. YOLO. itu. Oke. YOLO. YOLO, man, YOLO. Bahasa Oke. bahasa kuningnya. Ini kagak jadi, lanjut. Iya, oke, baiklah ya. Nah, kita pengen ngebahas tentang YOLO. Jadi YOLO itu adalah you only live once atau kamu cuman hidup sekali gitu. Nah, aku mau nanya lagi sama kedua narasumber aku nih. Kalian pernah nggak sih seumur hidup kalian, iya dari lahir sampai sekarang gitu kan, kita masih muda ya, kita masih muda gitu kan. Kalian pernah nggak sih memegang, I don't know, prinsip hidup kah atau apa ya sebutannya, prinsip hidup lah. Iya kan, iya kayak Moto ya udah, moto. iya moto hidup lah. Kayak aku cuma hidup sekali, ya hidup ini cuma sekali gitu, ya udahlah, gue mau ngapain aja, bebas gitu. Kalian pernah nggak sih megang prinsip hidup ini? Siapa dulu? Albert. Dulu pas remaja-remaja SMA nih pernah sekali megang prinsip itu. Jadi hidup itu cuma untuk kayak pas sekolah nih, sekolah pulang cuma buat ya teman-teman aja, teman hidup ya kayak nongkrong sama teman, makan, ngopi. Habis itu pas pulang cuma main games, kayak ya nikmatin aja hidup, kayak jarang bahkan untuk hal-hal yang prinsip kayak buat tugas. Tugas aja mepet-mepet baru buat. Oh, gitu ya. Jadi SKS dari ya, SKS, sistem kebut semalam. sistem kebut semalam. Kadang-kadang juga di sekolah buatnya. Iya, ya ampun sama. Dan di sekolah pun nih, aduh, Kenapa? pas pelajaran lagi bolos, kayak gitu aja, nikmatin aja hidup. Jadi kayak Natskal banget nih abang. sekolah itu ya cuma kayak hal-hal rutinitas aja sih. Oh, Kayak diabaikan sekolah itu. Ya itu aja sih. Oke. Kalau Steve, Ya kalau gue sendiri pernah banget apalagi di masa peralihan dari anak-anak ke remaja. Buset. masa alay ya? Masa alay, masa jamet. Wah itu parah sih. Ya emang bener-bener kayak, ih belum tentu lu besok masih hidup lu. Udah nikmatin aja, cobain dah semua. Itu ya masa-masa goyangnya gue juga sih bisa dibilang waktu itu. Goyang. Joget. Ya hampir sama kayak Aseng. Gue sampai kayak lupa apa yang harusnya gue prioritasin, tapi malah gue kebelakangin gitu. Kayak hal sekolah, aduh. Jadi dulu nggak sekolah? Nyogok? Tetap sekolah lah. Oh, tetap sekolah. Oke. Kirain nyogok Nggak kan? sekolah. Kirain nyogok gitu Ngojek. kan? Ke sekolah ngojek. Oh gitu. Ya itu sih lebih ke nggak mentingin apa yang harusnya prioritas gue sebenarnya, tapi gue anggap udah itu masih bisa besok. Oh, Ini sama teman-teman dulu dah. Iya, Senang-senang benar. dulu dah ini. Mumpung masih muda Iya, ya mumpung kan? masih muda. Oke. Ya, apalagi zaman-zamannya katanya tahun 2012 kiamat. 2012 Buset. kiamat. Kalian 2012 umur berapa by the way? Ya, masih bocah juga sih sebenarnya. Masih bocah ya. Disambung-sambungin aja Aku biar seru. 2012, oh gue lulus SMA. Ya Tante. ampun, kita beda ya. Tante. Tante, jangan banget. Buset. Masa dibilang tante. Bukan dong. Oh iya. Umi. Bukan ya. Nah, ini random aja sih. Apa hal paling bebas lah yang kalian lakukan? Yang kayak, gue gak mau mikir orang tua, udah bodo amat lah orang tua mau ngomong apa kayak, atau misalnya kayak, udahlah ini gue gitu. Hal paling bebas atau hal paling nakal lah yang pernah kalian lakuin. Albert. Dari ya
Kalau gue sih ya itu nongkrong sama teman. Itu nakal. Iya. Ya ampun. Kan di dalam iya, iya. tongkrongan itu kan Oh. gangguin cewek. Aduh. Aduh. Gila. Bang Jago Dan nih, pasti Bos. setiap pria juga pernah melakukan ini, yaitu nonton pornografi tentu. Oh Nah, iya itu itu paling Itu, ya. nah, oke. Itu aja sih. Kalau Steve. Ya, efek paling parah, hal paling parah yang pernah gue lakuin ya. Ini gue coba ngerangkumin dari yang semuanya jadi satu hal aja lah ya, karena banyak banget yang udah lakuin deh. Serius. Gak banyak banget Biasa aja sih, Biasa aja ya. Biasa aja. Biasa aja. Oke. Apa tuh? Di saat gue mikir omongan orang tua tuh udah gak penting lagi. Ya kayak misalnya mereka nyuruh atau nasihatin gue, itu gue anggap angin lalu aja udah. Gue kayak ngerasa yang gue lakuin itu udah yang bener udah. Nah itu sih menurut gue. Dan di dalamnya tuh banyak banget. Nggak usah dijelasin ntar. Masih banyak yang lebih nakal dari gue yang gak enak. Gitu ya. Yeah. Oh, iya. Jadi baru nakal nih. Iya, enggak. Oke. Baiklah ya. Itu paling nakal. Tanya aku dong. Kalau lu sendiri Iya, gimana dong? Makasih loh ya, aku jadi kayak Ini sebagai senior kita, lu gimana? nakal belum pernah. Iya. Tuhan, jadi nggak usah ditanya sih Kak. Gak usah ditanya lah kalau gitu. Iya sih. Bolos nggak juga. Enggak, bolos. Terus apa lagi ya? Gangguin cowok, nggak ada. Ngomongin cowok. Enggak sih. Ngempesin ban mobil pernah nggak lu? Nggak pernah. Gue pernah. Aku apa ya? Dulu tuh ada ya acara judulnya Fear Factor, nggak tahu ya? Fear Factor tahu. Iya. Di RCTI. Ya oke. Acara Fear Factor itu terus yang kita bikin gitulah di komplek ini. Oh. Itulah menurutku yang kayak gila nakal banget Kayak sampai Benteng Takeshi gitu ya? iya, terus yang kayak kita kan karena nggak ada, nggak ada peralatannya, jadi yang kayak tahu got kan, yang kayak mainan di got gitu. Nah itu yang menurutku kayak nakal banget. Ini nyusahin malu itu, nyuci baju Jadi yang lu, kayak, bau got. sampai sembunyiin baju, Ya, itulah iya. nakal sih. Iya. Iya. Dulu pernah mencoba ngerokok kan, Waduh, terus kayak takut. jangan deh. Nggak pernah nyoba ngerokok, cuma sama kakak sepupuku kemudian kayak lu kalau mau nakal jangan nakal gitu loh pokoknya dia. Jadi iya nggak pernah nakal. Untung di stop ya. Iya, itu sih yang aku bilang. Nah, ayo yang nggak dibilang apa? Oke, anyway, tapi oke, itu kan menurut kalian nih. Kalau misalnya anak-anak di luar menurut kalian, yang ya cowok lah ya menurut kalian cowok nakal yang nakal banget menurut kalian tuh apa? Dari Steve. Nakal yang nakal banget ya. Maksudnya yang kayak oke ini gila iya. nih orang bebas amat sih kayak gitu. Kalau menurut gua, menurut pandangan gua sendiri, nakal yang emang kayak nggak ngotak lagi buat gua tuh, yang sampai ngerugin orang lain sih. Kayak misalnya tawuran. Gua nakal tapi kayak nggak sampai kayak gitu Tapi sih. pernah tawuran? Enggak. Kita nggak. Wah. Gua nggak pernah tawuran. Terus seks. Itu kan ngerugiin banget. Orang tuanya udah gedein dari kecil sampai gede disekolahin. Buset lu nafsu, lu hancurin anak orang kan parah banget tuh. Harapan orang tuanya lu hancurin aja dalam berapa menit. Nah itu menurut gue itu sih yang parah-parah yang ngerusak hidup orang. Yang sampai merugikan orang Ya lain gitu. ngerugiin orang lain. Oke. Kalau apps Albert maksudnya. ya itu sama juga ngerugiin orang lain dan terutama juga keluarga. Keluarga yang dirugiin. Dan yang free sex juga sih, free sex. Apalagi kayak ngerugiin perempuan. Perempuan lo itu kayak ada harga dirinya dan kita Iya. sebagai cowok masa mau Iya. menghancurkan harga diri perempuan. Itu sih yang kayak sebebas-bebasnya. Berzina lah, seks. Apalagi juga yang kayak ngerugiin orang tua nih. Dulu gue kayaknya pernah ngabisin duit orang tua gue. Beli Ngabisin. Iya, Kayak gimana cuma tuh kayak perkara mau beliin kayak barang-barang gue kayak jaket, celana, semua baju. Oke. Itu kayak kemauan nafsu sendiri. Oh, duit SPP, bukan? Oh, Duit orang tua, duit duit orang bulanan, tua. duit bulanan. Oh iya, bagus ya dapat duit bulanan. Kok curhat aku? Enggak. Oh gitu. Ya, itu sih ya. Iya, tapi ya pokoknya apapun yang merugikan orang lain tuh pasti salah sih. Iya ya. parah. Iya, dan ya mungkin kalau dulu tuh sempet ya, bukan dulu sih kayak ya sekarang juga pengen karena mungkin belum pernah nakal ya. Tapi untuk yang teman-teman yang nonton jangan kayak gue belum pernah nakal jadi mau nakal sekarang jangan. jangan. Oke, ya nggak usah ditiru. Nah aku tuh dulu kayak pengen kayak ngelihat
tato, tau gak sih tato? Itu kayak seru aja gitu kayak Atau tato. sosis. Yang ditempel pakai air. Tato dari Kiki itu loh, Ya yang digosok-gosok nggak ya? Tapi emang dulu tuh kayak pengen tato kan. Terus cuman tuh mikir kayak, aduh kalau tato ntar nggak tahu ya. Maksudnya kan pengen yang nggak usah yang orang bisa lihat aja gitu kan, yang kayak ya orang tua juga nggak perlu tahu. Cuman kayak terus kalau tato ntar gimana ya? Kayak rasanya gimana ya? Kayak gitu. Tapi kalian pernah minum gak sih? Pernah pastinya ya minum. Ini sekarang juga lagi Minum nih, minum. nih gue liatin ya gue kan? minum nih. Bagus ya, gitu aja. Nggak maksudnya Minum apa nih? minum minuman keras yang sampai mabuk gitu pernah nggak sih? Bilangnya sampai Keras. mabuk. Sampai mabok. Pernah? Belum. Steve? Laki sih. Laki ya. Tapi kalau sampai mabok ya kagak lah. Ngaco sih kalau sampai mabok buset. Masih kekontrol lah. Oke. Nah sekarang pertanyaanku, salah nggak sih kalau misalnya kita punya prinsip hidup, yaudah sih Kak, kita tuh cuma hidup sekali, like hello, kapan lagi muda gitu kan? Menurut kalian salah nggak sih, Steve? Menurut gua ya, ini mungkin bisa-bisa aja sih sebenarnya. Apalagi dalam sebagian diri anak muda ya. Tapi setelah gua tahu hal yang benar, Sejak ku jumpa. waduh parah. Ya waktu gua udah tahu, udah kepikiran kok bukan nih, buset itu nggak ini sih, nggak pantas sih, janganlah istilahnya. Tapi dulu gue mikir itu memang bisa banget, karena itu udah kuadratnya anak muda. Kuadrat ya. Kuadrat Mah itu. Iya, Ya oke. udah masanya anak muda lah untuk ada di fase itu. Tapi ya kalau buat kalian yang nonton, mending jangan deh. Stop. Berarti salah lah ya. Salah. Tapi ya Pada bener akhirnya juga gitu. Ya, tapi ya untuk beberapa anak muda ya, istilahnya wajar-wajar aja kalau mereka normal ya. ada di fase itu mungkin sekarang. Tapi pasti mereka bakal sadar juga sih nantinya. Oke. Dalam ya kalau sekarang kan kita anak-anak Tuhan nih. Anak-anak Tuhan ya menurut gue itu salah. Salah apakah karena kita sebagai anak-anak Tuhan itu harus menggunakan kehidupan kita yang sekali ini ya yaitu untuk memuliakan Tuhan. Asik. Sedap ya. Yang ketiga nih bos. Tiga. Ya kalau konteks luar lagi ini lain. Itu bagi mereka mungkin itu benar bagi mereka karena mereka ya memuaskan untuk nafsu-nafsu mereka. Itu kayak tadi contohnya pakai tato, free sex, kenakalan lain-lainnya. Jadi kayak ya dalam menurut orang-orang yang di luar itu mungkin mereka benar, tapi menurut kita yang kayak anak-anak Tuhan lah itu salah sih, salah besar. Oke. Jadi ya kalau dari jawaban mereka berdua ya oke, ada benernya, ada Salahnya juga. benernya. Oke, kameranya ke aku. Oke, iya. Jadi ada benernya, ada salahnya gitu kan. YOLO, maksudnya pegang moto hidup atau pegang prinsip hidup you only live once gitu. Ada benernya, ada salahnya. Nah kita pengen lanjutin nih ya ngomongin soal ini, tapi aku pengen ngajak kedua narasumber aku untuk menikmati cemilan yang sebenarnya udah dari tadi sih ya dicemil ya, tapi ya udahlah nggak apa-apa ya. Aku juga kan pengen nyemil ya. Jadi kita pengen nyemil dulu, dan untuk kamu yang nonton kita nyemil dulu yuk. Mamen, balik lagi nih ya sama Irene di Cemilan Cerita Milenial Anak Muda. So cantik lu Ren. Oke. Nah, balik lagi ya untuk kamu yang barusan gabung, aku ucapin selamat bergabung. Kita lagi ngomongin tentang YOLO, you only live once ya. Nah, sebenarnya banyak banget istilah-istilah yang I don't know, diplesetkan kah atau ya diplesetkan dari istilah YOLO ini kan. Banyak YOLO itu ada juga you only live once kan, itu emang artinya. Atau juga mungkin you only live on. Nah itu menjadi apa ya, istilah itu tuh jadi excuse untuk anak-anak muda yang kayak ngelakuin hal-hal yang gak wajar gitu. Hal-hal yang sembrono, yang sembarangan, yang gak benar gitu. Istilahnya you only live on. Nah itu untuk ya itu excuse-nya anak-anak muda. Tapi juga ada istilah YOLO sendiri ini ada juga
apa istilahnya sebagai akronim untuk pemujaan setan seperti itu ya. Kayak Udah juga. youth obeying Lucifer's only. Nah, sampai kayak oke, kita nggak boleh nih pakai istilah YOLO soalnya dia ini pemujaan nama setan kayak gitu. Terus LOL, kata LOL itu juga kan kita taunya laugh out loud gitu ya, misalnya ketawa sampai kayak gitu kan. Sampai gue Itu LOL gitu kan. Tapi ada juga LOL itu ada juga singkatannya Lucifer's Our Lord gitu. Nah, kita nggak bakal lebih lanjut ngebahas tentang ini ya, karena ini kayaknya nanti dibahasnya di bijak ya, di program bijak gitu kayak aku, Serius nih soalnya. iya itu berat banget kalau menurut aku sih ya. Nah oke, kita nggak lanjut ke situ, tapi aku pengen nanya nih sama kedua narasumber aku, karena kan kalau misalnya kita bilang you only live once, lu hidup cuma sekali gitu ya, jadi ya udahlah bebesin aja gitu. Tapi kan dari tadi yang kita omongin ini kayaknya negatif gitu kan, maksudnya yang kayak ya udah yang ngelakuin hal-hal yang nggak benar lah dan segala macam. Tapi emang apakah cuma negatif doang gitu kalau misalnya kita punya prinsip ini, atau ada hal-hal positif nih dari YOLO ini? Nah, kita mau ngebahas lebih lanjut. Aku mau nanya sama narasumber aku yang pakai topi. Iya, boleh kali. Emang ada dampak positif nggak tuh? Emang yaudah sih negatif mulu Kak? Sebenarnya enggak sih. YOLO ini kita bisa coba terapin di hal yang positif. Karena ini kan masanya dimana kita ngebebasin diri. Mungkin lu bisa coba bebasin diri lu di musik, atau di seni, atau di hal-hal yang nguntungin lah. Kayak gue sendiri misalnya nih Ren, ya. Karena gue suka musik, ya jadi gue lebih milih, kayaknya gue lampiasin di sini aja deh sekarang, daripada gue ke hal-hal yang lain kan ngerugin diri gue sendiri juga. Jadi sebenarnya nggak selamanya jelek sih si YOLO ini sebenarnya, tergantung lu mau ngelakuinnya ke hal apa. Oke. Ya, YOLO gitu. ini siapa sebenarnya? Enggak ya. Enggak ya. Orang RT 3, Songgokerto. anaknya Haji Somad. Oke, kalau Abe. Aku Abe sih. Albert ya, Albert. Kalau menurut Albert Dari adakah? sebutan YOLO ini ada sih positifnya banyak lagi. Kalau kita punya pemikiran yang apa benar tentang YOLO ini, kita bisa gunain kesempatan setiap detik ini nih untuk kayak ngembangin kelebihan, Iya. ngembangin talenta kita. Kayak Yes. misalnya ini yang itu Bang Tepe ngomong itu Waduh, tentang musik. itu panggilan Juga saya. ada kayak bisa ngumpul sama keluarga. Gunain setiap kayak waktu kita hidup sekali ini untuk keluarga kita. Jadi ini gue punya cerita nih. Dulu Gimana? papa gue kan meninggal 2 SD. Siapa? Papa. Oh, Papa. Oh. Papa meninggal 2 SD. Jadi kayak gue kayak kurang waktu sama dia. Itu kan kayak gue ngerasa, wah hidup gue sekali di sini dan gue nggak ada orang tua lagi, papa gitu. Jadi kayak ya gue harus sebenarnya kayak nikmatin sebaik-baiknya sih waktu itu bersama keluarga, traveling, jalan-jalan mungkin. Teman-teman juga kayak ngelakuin hal-hal positif, yang hal-hal ngebangun, gitu aja sih. Iya benar ya. Iya benar sih kalau misalnya dari ceritanya Steve dan juga Albert bahwa ya selama kamu nganggep itu apa ya istilahnya kamu hidup cuma sekali, ya kamu bakal gunain ya. Apalagi kalau misalnya kita dengar sekarang di tengah pandemi ini juga, ya apalagi cerita kemarin-kemarin kan ada artis tuh yang meninggal ya. So aku tuh yang langsung benar-benar langsung kepikiranku adalah ya umur nggak ada yang tahu gitu kan ya. Umur nggak ada yang tahu. Jadi ya sebisa mungkin emang kita lakuin hal-hal yang positif gitu ya. Karena emang hidup cuma sekali gitu. Hidup cuma sekali. Oke, sekarang ada seorang artis atau juga ada artis lah ini aku baca ya. Jadi rambut aku tak benerin. Oke, ya. Jadi ada seorang artis dia bilang bahwa salah istilah kamu hidup cuma sekali itu salah. Yang benar adalah kamu tuh hidup tiap hari, mati yang cuma sekali. Nah, menurut kalian itu salah apa benar? Hidup tiap hari, mati cuma Sekali. Yang mati itu cuma sekali. Yang sekali itu cuma mati maksudnya. Cuman mati yang sekali. Iya. Menurut kalian gimana? Bener juga ya. Bener juga, hidup emang setiap hari. Kalau hidup sekali, habis ini kita mati berarti. Iya. Iya, tapi kan yang hidup di dunia emang cuma sekali kan? Iya Iya sih, sih, hidup di dunia cuma hidup sekali. sekali. Hidup yang dianugerahin Tuhan buat lu, Heeh, cuman sekali. cuma sekali. Jadi pergunakan yang benar. Pergunaan baik-baik. Baik-baik ya. Oke. Nah, tapi emang apa sih akibatnya ya? Apa akibat? Enakin. Makan. Habis nih. Heeh. Tambahin apa buset? Steve. Iya. Oke. Nah, emang apa akibatnya kalau misalnya kita anak-anak muda ya, anak-anak muda sekarang nih yang di tengah
istilahnya hidup bebas ya. Sekarang udah semua apa-apa ada di jari ya, ada di tangan, ada di tangan, ada di HP gitu kan. Nih kita mau ngapain juga bebas, free like a bird ya. Nah, emang apa akibatnya kalau misalnya kita tuh pakai prinsip ya udah lu cuma hidup sekali ini, Albert? Apalagi sekarang nih anak-anak muda nih tanpa pikir panjang. Tentu lagi ya itu ngerugin masa depan mereka. Kayak kita mungkin yang ngelakuin hal-hal yang sekarang kayak misalnya tadi free sex, narkoba, gunakan hidup sebebas-bebasnya tanpa pikir masa depan. Tentunya itu juga akan ngerugiin kita hari ini dan masa depan kita. Itu aja sih akibatnya, kayak yang ngerugiin orang lain juga. Akibatnya ya, dan paling berdampak pada diri kita sendiri sih, yang terpenting itu. Iya benar sih. Iyalah. Iya oke. Kalau Steve sama juga. Oh, kalau menurut gua kalau lu terlalu YOLO, ya Terlalu YOLO. nggak tuh? Ya, lu bisa kehilangan kesempatan emas di depan lu sih kalau menurut gua. Apalagi kayak yang dibilang Aseng tadi, nggak pikir panjang. Aduh, men, hidup ini masih panjang, bos. Masih banyak kesempatan-kesempatan menarik. Kesempatan menarik. Kayak hadiah ya, Bunda ya. Ya istilahnya masih banyak hal-hal baik di depan lu yang nungguin lu sebenarnya. Tapi kalau emang lu udah terlalu terjerumus dalam di YOLO ini, aduh, rugi sih lu, serius, rugi, Iya. parah. Bener sih. Iya. Menurut gua Dan sih balik lagi, ya umur gak ada yang tahu gitu ya. Kita bahkan nggak tahu besok kita masih hidup apa enggak gitu. Kalau misalnya sekarang kita nggak lakukan yang terbaik buat diri kita sendiri aja minimal gitu kan. benar. Pasti bakal nyesel sih. Ya penyesalan selalu datang terlambat. Kalau di awal namanya pendaftaran. Iya. Oh iya. Ya. Itu lucu gak sih harusnya? Maksudnya aku harus ketawa gak sih? Enggak. Ntar lu tambahin backsound aja, backsound ketawa kayak apa sih? Gitu. Oke, apa sih ini? Oke, nah tapi ya balik lagi bahwa nggak semua, kalau misalnya kamu istilah pegang prinsip hidup ini, nggak semua itu konotasinya negatif ya. Ya. Benar. Tapi ya juga ada positifnya mungkin. Betul. Iya karena hidup ini cuma sekali, aku pengen yang benar-benar hidupku tuh berdampak untuk orang lain. Sadap Itu ya. YOLO yang baik tuh. Itu YOLO yang baik ya. Oke. Nah sekarang gimana caranya, kan kita istilahnya udah, kalian juga sekolah pendeta gitu kan, Ya. dan kita juga yang nonton anak-anak Tuhan gitu. Nah gimana sih caranya supaya kita tuh nggak terjebak dalam gaya hidup yang kayak yaudah hidup cuma sekali gitu. Dan iya kayak tadi di awal si Steve bilang bahwa itu normal sih Kak, itu normal sih Ren gitu. Tapi gimana caranya supaya kita nggak terjebak kah ya, supaya nggak punya pemikiran kayak gitu yang yaudah bebas aja gitu, enjoy aja hidup, jadi udahlah cobain aja segala sesuatu gitu. Siapa duluan menjawab? Apa yang mesti kita lakuin kayak gitu? Kalau menurut gua nih Ren, ya sebagai anak muda harus lebih ngemaknain lagi pengorbanannya Tuhan Yesus sih di hidup lu. Dia udah mati buat nebus dosa lu semua nih, dosa kita semua. Gue ngomong kayak gini bukan artinya gue suci ya, buset, enggak juga. Ini masih dalam proses penyucian nih, masih berubah-berubah mulu lah. Ya, karena kalau emang kita udah memaknai dengan benar, ya otomatis hidup kita ngikut benar juga pastinya. Ya walaupun nggak instan, semua pasti butuh proses. Mie instan aja nih masak dulu baru dimakan, Iya, benar. iya nggak? Benar-benar. Nah, kan gitu. Kalau menurut gue sih gitu. Oke. Kalau Kalau kata hamba-hamba Tuhan di sini ya dekat sama Tuhan lah. Sama juga baca Alkitab, berdoa yang rutin, itu sih paling penting. Karena kayak kalau kita gunain hidup ini di dunia ini sekarang nih, kalau kita nggak bergantung sama Tuhan, ya itu kita akan sia-siakan hidup kita. Iya. Betul. Dan juga pergunakan waktu sebaik mungkin untuk ngembangin talenta yang ada dalam diri kita. Gunain hal-hal positif lah, itu aja. Benar. Iya, aku setuju sama yang mereka berdua bilang bahwa yang pertama tadi adalah kayak Steve bilang, kita harus tahu nih bahwa hidup kita itu Berharga mahal banget. harganya ya, kita berharga gitu ya, dan sampai ditebus di kayu salib sama Tuhan Yesus itu berarti kita tuh mahal harganya gitu kan, dan tahu bahwa sebenarnya hidup kita tuh bukan punya kita ya, punyanya Tuhan gitu. Dan ya caranya gimana untuk untuk mengembangkan itu adalah dengan tadi kayak si Albert bilang, Alkitab, istilahnya punya hubungan pribadi yang erat ya sama Tuhan Yesus seperti itu. Dan juga kita semua manusia dikasih talenta, kita semua dikasih kelebihan dan kekurangan seperti itu ya. Dan apa yang bisa kita kembangkan, pertama untuk diri kita sendiri lah minimal gitu kan. Setelah itu kita pakai untuk
terlebih untuk Tuhan Yesus dan juga pastinya untuk orang-orang di sekitar kita. Seperti itu ya. Nah, ada satu ayat firman Tuhan yang aku mau bacain. Wih, apa nih? Ale? Apa nih? Dari Pengkhotbah 9 ayat Pengkhotbah 11 ayat 9 ya. Bunyinya. Dari Pengkhotbah 11 ayat 9 yang kata-katanya kayak gini. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Jadi ya kesimpulannya emang benar sih hidup kita cuma sekali gitu ya. Tapi juga bukan berarti ya lost doll gitu ngelakuin hal-hal yang nyeleneh, hal-hal yang sembrono, hal yang salah gitu, yang dosa juga mungkin ya. Karena mumpung masih muda gitu ya, kapan lagi kita kan nggak bakal muda lagi, bakal tua dan segala macam. Tapi justru karena hidup cuma sekali itulah ya teman-teman, kita lakukan hal-hal yang bermakna, hal-hal yang bermakna nggak tuh? Ya. Hal-hal yang bermanfaat buat orang lain seperti itu. Kayak tadi hal-hal yang udah dibilangin sama Steve dan juga sama Albert gitu ya. Aduh, terima kasih ya untuk pembahasan kita of the day. Terima kasih sudah mau menemani aku di Cemilan ya tentang YOLO ini, YOLO ya. Dan boleh minta Albert untuk berdoa untuk teman-teman yang mungkin juga anak-anak muda yang mungkin kayak gimana ya Kak, aku tuh juga hidup cuma sekali ya, kapan lagi gitu ya. Untuk mungkin yang bergumul dalam hal itu, ya Albert bisa berdoa. Berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami kembali mengucap syukur untuk segala kebaikan, kemurahan-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini kami telah selesai membahas tentang satu topik YOLO, bahwa hidup hanya sekali. Tuhan, ubahkan kami bahwa kehidupan ini adalah kesempatan untuk memuliakan nama-Mu, untuk juga mengembangkan talenta kami, untuk juga hal-hal yang lebih berguna. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, menyerahkan anak-anak Tuhan di seluruh dunia ini ke dalam tangan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin ya. Oke deh teman-teman, terima kasih banget udah ngikutin Cemilan nih sampai di menit ini. Dan tetap ya pandemi masih belum berakhir ya, ini juga udah masuk di bulan-bulan yang dingin ya, udah mulai-mulai hujan-hujan ya. Jadi tetap harus jaga kesehatan ya dengan menerapkan 6M. Apa tuh? Apa tuh? Kita ceritanya ganti-gantian ya. Oke, siap-siap. Dari Tadi gua kita dulu udah ya. janjian kan Oh ya, iya, tadi kita parah. udah janjian ya. Oke, Benar, ganti-gantian habis aku terus Steven, Oke. terus Albert ya. Siap. Oke, 6 ya. 6, siap. ya. Siap ya. Yang pertama, memakai masker, Mencuci tangan. Menjaga jarak. menghindari kerumunan, Apa ya? Menyerahkan diri di vaksin. Menyerahkan diri di vaksin. mengurangi Oh, mobilitas. tapi kan divaksin juga tadi kan ada. Iya, tapi itu terakhir Oh, itu ceritanya. Mengurangi Sama aja mobilitas sama menerima Memakai vaksin. menerima Memakai vaksin. menerima vaksinasi Memakai. ya. Oke. Menerima Oke ya, vaksinasi. seperti biasa ya 6M ya, 6 doang nih. Baik-baik ya. Oke deh, teman-teman ya tetap memperlakukan 6M, ini kita ulang lagi ya, dengan memakai masker, Mencuci tangan. Menjaga jarak. menghindari kerumunan, Menerima vaksin. Menerima mobilitas. mengurangi mengurangi mobilitas. Menghindari kerumunan. Yang terakhir baru menerima vaksin. Iya. Oke. Ulang-ulang. Mengurangi Sorry nih. mobilitas. Oke. Kita soalnya terlalu Iya. santai sama COVID. Iya. Oke ya. Jadi kita ulang lagi Ulang ya. lagi, Jadi nggak apa-apa. untuk kamu tetap memperlakukan 6M supaya bisa sehat selalu dengan Apa aja memakai nih? masker. 6M? Mencuci tangan. Memakai masker. Pertama pakai masker. Ini acara apa Tuhan? Oke ya. Ribet banget deh namanya buset. Ini baru 6 doang. Ini kayaknya Perasaan lebih kita- lama 6M ini daripada Iya. YOLO tadi. Daripada materi kita tadi. Yolo tadi ya. perasaan enak aja, ini perasaan gila. Ya oke. Rambutku Kak aman ya Kak? Oke, ya ini harus badai ya. Ada. Oke deh teman-teman ya, ini udah yang kesekian kalinya kita tag ya tentang 6M. Jadi harus tetap menjaga kesehatan dengan memperlakukan 6M, yaitu memakai masker, Mencuci tangan. Menjaga jarak. menghindari kerumunan. Mengurangi mobilitas. Menerima vaksinasi. Mantap. Ya ampun 6M ya, agak lambrioso ya. Aduh, oke deh ya, tetap ya menjaga kesehatan dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Aku Iren. Gua Stefan.
Dan saya Albert Jonathan. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah, God bless you. Bye, Yesus memberkati. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana